Halo teman teduh, selamat datang kembali di Melangit Tengah Malam. Aku melangit di jam-jam ketika dunia mulai sunyi dan pikiran kita mulai riuh. Malam ini, aku akan bercerita tentang sebuah perjalanan. Tentang sebuah tempat yang mungkin sudah lama kita tinggalkan, namun tak pernah benar-benar bisa kita lupakan. Rumah yang tertinggal di masa lalu. Sebuah kisah untuk kita yang terlalu terburu-buru ingin tumbuh, namun kini justru rindu untuk kembali. Dulu, aku adalah anak kecil yang berdiri di depan cermin, mencoba mengenakan sepatu besar ayah dan memoleskan lipstik mama. Di mataku yang polos, menjadi dewasa adalah tentang kebebasan. Aku ingin cepat-cepat tumbuh besar, agar tidak perlu lagi tidur siang, agar bisa pergi kemana saja tanpa izin, dan agar dunia berhenti memperlakukanku seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa. Kapan ya aku bisa jadi besar? Tanya aku pada bintang-bintang setiap malam. Aku merasa masa kecil adalah penjara yang penuh aturan. Aku ingin berlari menuju masa depan, mengejar bayang-bayang kedewasaan yang tampak begitu berkilau dari kejauhan. Namun kini, ketika aku sudah sampai di sini, di tempat yang dulu sangat kuinginkan, ternyata semuanya tidak seindah yang kubayangkan. Menjadi dewasa ternyata bukan tentang kebebasan, melainkan tentang tanggung jawab yang tidak ada habisnya. Jika dewasa adalah tujuan yang dulu kita kejar, mengapa sekarang kita justru merasa tersesat setelah sampai? Dunia dewasa ternyata sangat bising ya, tapi anehnya terasa sangat sepi. Kita terus berlari, menukar tawa demi pengakuan, sampai lupa apa yang sebenarnya kita kejar. Apakah kita benar-benar sedang mengejar mimpi, atau hanya sedang berlari karena takut berhenti? Dan apakah kita benar-benar merindukan masa lalu, atau kita hanya sedang takut menghadapi masa depan? Tiba-tiba aku merasa lelah. Aku ingin berhenti sejenak dan berteriak, aku ingin pulang. Tapi ironisnya, aku tidak tahu rumah mana yang kumaksud. Aku tidak merindukan bangunan rumahnya. Aku merindukan diriku yang dulu. Aku ingin pulang menjadi anak kecil yang masalah terbesarnya hanyalah lutut yang lecet karena jatuh dari sepeda. Bukan hati yang lecet karena ekspektasi dunia. Aku ingin kembali ke masa di mana bahagia itu sederhana. Hanya butuh satu es krim untuk merasa dunia baik-baik saja. Jadi, siapa yang lebih dulu lelah? Raga yang terus berpura-pura atau jiwa yang sudah lama tidak disapa? Aku tersadar, waktu adalah satu-satunya hal yang tidak punya jalan pulang. Aku tidak bisa kembali menjadi kecil, tapi aku bisa membawa anak kecil itu di dalam hatiku. Memang ada rasa sesak yang aneh ya, ketika kita menyadari bahwa hadiah dari menjadi dewasa yang dulu kita damba-dambakan, ternyata hanyalah tumpukan tanggung jawab dan perasaan sepi yang tidak ada buku panduannya. Rasanya seperti kita sedang berdiri di tengah keramaian, tapi tetap merasa asing. Ternyata selama ini banyak dari kita yang hanya sedang pura-pura kuat, sambil diam-diam merindukan masa di mana dunia terasa begitu luas, aman di balik punggung orang tua. Namun, terima kasih ya. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sejauh ini. Kamu sudah melewati banyak hari yang mungkin dulu kamu pikir tidak akan pernah bisa kamu lalui.
lepas pada dirimu sendiri. Dunia memang menuntutmu untuk selalu menjadi sosok yang tangguh. Tapi jangan pernah lupa untuk memberi izin pada dirimu sendiri. Berikanlah ruang untuk dirimu merasa sedih, ruang untuk merasa ingin dimengerti, dan ruang untuk sekedar merasa cukup. Ingatlah, kamu tidak perlu selalu berlari. Kadang, berjalan pelan sambil menikmati napasmu sendiri adalah sebuah kemenangan yang besar. Meskipun kamu tidak bisa kembali ke masa lalu, kamu masih punya kendali atas bagaimana kamu memperlakukan dirimu hari ini. Jika dunia di luar sana terasa terlalu keras, pastikan setidaknya di dalam hatimu, kamu menemukan tempat yang paling hangat untuk beristirahat. Teruslah tumbuh, tapi jangan biarkan hatimu kehilangan keajaiban anak-anak yang pernah ada di sana. Kalian ingat mitos Sisyphus gak? Dia mendorong batu besar ke puncak gunung setiap hari hanya untuk melihatnya jatuh kembali ke bawah. Menjadi dewasa terkadang terasa sia-sia seperti itu. Namun, seperti kata Camus, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia, bukan karena bebannya ringan, tapi karena dia tetap memilih untuk mendorong batu itu meskipun dia tahu takkan pernah usai. Kekuatanmu bukan pada selesainya masalah, tapi pada keberanianmu untuk terus melangkah. Aku melangit, tengah malam, tempatmu pulang saat dunia terasa bising. Bye-bye.